Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, pastikan dirinya akan mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju. Mahfud menyampaikan rencananya mengundurkan diri secara langsung saat ditanya warga dalam acara Tabrak Prof di Rumah Makan Berjuis Semarang, Selasa malam. Sebelum menjawab pertanyaan warga, Mahfud dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, telah melakukan kesepakatan dari awal atas mundurnya Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik of interest. Namun, alasan Mahfud tidak mengundurkan diri sejak awal karena ia menunggu momen yang tepat serta ingin mencontohkan kepada pejabat lain untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Maaf ya, ini adalah pertanyaan orang awam. Saya adalah masyarakat biasa ya, saya orang awam. Saya hanya ingin tahu nih ya, kalau misalnya kita mengundurkan diri dari sebuah jabatan tetapi belum ada orang yang menggantikan posisi tersebut. Bagaimana keadaan negara kita kalau posisi menteri tersebut sudah kosong? Apakah aman? Apakah oke-oke aja? Apakah nggak masalah? Ini pertanyaan pure ya, dari orang yang tidak paham, yaitu saya. Dan maaf, ini masih pertanyaan orang awam. Saya mau nanya, memangnya kita boleh ya berhenti mendadak gitu ya? Soalnya ini pengalaman saya pernah mengajar di TK, di sekolah gitu ya. Pernah saya itu ingin resign dan pihak sekolah itu bilang kayak gini, Miss Anggi, kalau misalnya mau resign tolong dong cari penggantinya supaya kelasnya nggak kosong. Itu di kehidupan level rendah ya, cuma level-level TK, level SD, level sekolah kan. Bagaimana dengan level kementerian dan sebuah negara kalau posisi tersebut sudah ditinggalkan oleh yang punya? Emang boleh? Nah, kalau ada orang-orang di bagian hukum yang bisa menjelaskan, saya minta tolong ya, boleh di-stitch video ini untuk penjelasan yang lebih logis. Karena mungkin saja nggak masalah, tapi karena kita orang awam, kita nggak paham. Mengingat posisi kementerian itu sangat penting. Kalau ditinggalkan begitu saja, apakah ada penggantinya? Apakah memang nggak masalah kalau kosong? Ya, karena ini adalah sebuah negara yang besar. Dan lagi-lagi, berita ini sudah mematahkan semua komentar yang selama ini datang kepada kita yang mengatakan kalau apa? Jangan minta tolong dengan Pak Prabowo untuk mengusir, memindahkan, memulangkan imigran gelap Rohingya. Mintalah ke Menko Polhukam, itu katanya. Kalau saya pikir-pikir ya, benar juga. Karena pada saat ini kan semua pemerintahan kita sedang sibuk mengurus pemilu. Jadi mungkin isu-isu imigran gelap ini sudah mulai ditinggalkan dan sudah mulai lenyap perlahan-lahan. Namun, kalau kita tidak bisa atau belum bisa meminta tolong kepada para pemerintah kita, aparat negara kita, maka saya teringat kepada salah satu selebritis Indonesia yang sangat dekat dengan pemerintah, yaitu Kiki Saputri. Bahkan Kiki sangat berani merosting para menteri dengan caranya yang bikin penonton itu deg-degan ya. Nah, mungkin kali ini bisalah Kiki Saputri sedikit saja bersuara untuk rakyat Aceh yang saat ini sedang menampung imigran gelap Rohingya di Balai Meseraya, Banda Aceh. Mungkin sedikit saja suara dari Kiki bisa membuka peluang kepada orang-orang yang lebih besar di kemudian hari. Karena kalau dari kami nggak sampai-sampai suaranya Ki. Mudah-mudahan ya Kiki Saputri, video ini sampai kepada kamu dan saya selalu mendoakan semoga kehamilannya lancar dan diberikan anak yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin.